Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Hari ini saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi saudara. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau baik bagi kami. Kalau hari ini kami boleh ada, kami percaya kami ada hanya untuk melakukan tujuan Tuhan. Berkati kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu terus menjadi satu kehidupan baru bagi setiap kami. Kami ingin untuk terus diberkati Tuhan lewat kekuatan-kekuatan firman Tuhan melalui channel Klavos Sukacita. Berkati kami di hari ini, hamba yang berkata-kata, bahkan kami yang mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Roh Kudus tuntun kami untuk mengerti apa kata firman Tuhan. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan dalam kitab Mazmur 130, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8 menjadi bagian bacaan firman Tuhan bagi kita, seruan dari dalam kesesakan. Nyanyian siara, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagia saudara dan saya membaca, mendengar, dan melakukan apa kata firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan setiap orang ada masalah, ada tantangan, ada persoalan. Bahkan mungkin saudara di hari ini ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, mungkin engkau punya banyak masalah, engkau punya banyak persoalan. Tetapi saya ingin katakan kepada saudara, berharaplah kepada Tuhan, karena hanya Dia yang dapat memberikan pembebasan di dalam setiap seluruh kehidupan saudara. Nah, oleh karena itu kalau kita baca lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, bagaimana pemazmur ada di dalam berbagai macam tantangan kehidupan yang ia alami, keputusasaan yang dia alami dalam perjalanan hidupnya. Tetapi di tengah-tengah tekanan itu, dia berkata ketika dia berharap kepada Tuhan, dia melihat hanya Tuhan yang bisa memberikan pembebasan bagi kehidupannya. Nah, oleh karena itu firman Tuhan pagi ini mau katakan kepada saudara dan saya bahwa marilah kita belajar untuk senantiasa kita berharap kepada Tuhan, karena hanya Dia yang dapat memberikan pembebasan bagi setiap kita. Cuma persoalannya bagaimana saudara bisa berharap kepada Tuhan. Saya katakan kepada saudara, orang yang bisa berharap kepada Tuhan adalah orang yang selalu memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Apakah saudara selalu memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan ataukah tidak? Memiliki hubungan yang baik bukan karena engkau rajin di dalam pelayananmu, memiliki hubungan yang baik bukan karena engkau memegang jabatan di dalam gereja, memiliki hubungan yang baik bukan karena engkau seorang penyumbang donatur yang luar biasa di dalam gereja. Tetapi saya katakan bagi saudara, memiliki hubungan yang baik karena pengenalanmu kepada Tuhan itu baik dan benar. Artinya engkau setiap saat engkau selalu membangun hubunganmu dengan Tuhan. Itulah yang membuat engkau bisa memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Banyak orang bisa menjadi pengkhotbah, banyak orang bisa menjadi hamba Tuhan, banyak orang bisa menjadi pelayan, tetapi belum tentu dia memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Sehingga tidak heran dia bisa berkata-kata tentang kebenaran firman Tuhan karena memiliki fasih lidah, tetapi di dalam menghadapi berbagai tantangan dan persoalan mungkin saja dia menjadi lemah dan dia tidak menjadi kuat. Dan oleh karena itu saya berkata kepada saudara, kalau saudara mau mengalami pembebasan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan saudara, belajarlah memiliki ketergantungan kepada Tuhan, memiliki hubungan yang baik dan benar dengan Tuhan. Itulah yang membuat engkau bisa mengalami dan merasakan pembebasan yang daripada Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, pertanyaannya, kalau begitu bagaimana caranya agar saya bisa memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, sehingga saya bisa mengalami pembebasan yang daripada Tuhan? Nah, yang harus saudara lakukan adalah yang pertama, berilah firman itu limpah di dalam kehidupanmu.
Haruslah menjadi orang Kristen yang suka mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, mengambil firman itu di dalam seluruh kehidupan saudara. Jadi kebenaran firman yang saudara dengar, biarkanlah itu terus tersingkap dalam hidup saudara. Hati yang haus dan lapar akan firman membuat engkau bisa memiliki pengenalan kepada Tuhan. Sehingga ketika engkau mengenal siapa Tuhan yang kau sembah, itu yang akan membuat pembebasan dari setiap kesesakan, tantangan, persoalan akan pergi dari dalam kehidupanmu. Yang kedua, yang harus saudara lakukan, biarkanlah firman terus bekerja di dalam kehidupan saudara. Artinya, biarkan firman itu membersihkan dari segala hal-hal, dari segala apapun yang ada di dalam hidup saudara. Contoh, firman Tuhan berkata, segala rumput liar yang bukan berasal dari Allah itu harus dicabut dengan akar-akarnya. Banyak rumput liar ada dalam hidup kita. Kita hidup dalam sakit hati, kita hidup dalam iri hati, kita hidup dalam ketidakkesenangan terhadap satu dengan yang lainnya. Itu rumput liar yang bukan berasal dari Allah. Cabutlah itu dari dalam kehidupanmu, maka pengenalan kepada Tuhan itu akan ada padamu. Jangan biarkan itu ada di dalam kehidupanmu. Saya katakan, segala sesuatu yang bukan berasal dari Allah itu tidak pantas ada di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau Allah itu bekerja hebat di dalam kehidupan kita. Yang ketiga yang harus saudara lakukan, berilah Roh Kudus terus menuntun perjalanan kehidupan saudara. Saudara, kita tahu Roh Kudus diberikan bagi kita untuk menolong kita semakin melihat siapa itu Tuhan. Nah, oleh karena itu, ketika engkau mendengarkan firman, berilah Roh Kudus itu terus bergerak dalam kehidupan saudara. Jangan berdiri atas kebenaran saudara sendiri, tapi berdirilah atas kebenaran firman Tuhan. Karena hanya Roh Kuduslah yang dapat membuat saudara dan saya berdiri atas kebenaran firman Tuhan. Saya percaya kalau hal-hal ini kita lakukan dalam hidup kita, kita akan menjadi orang Kristen yang terus mengalami pembebasan di dalam seluruh kehidupan kita. Ingat saudara, jangan saudara berpikir engkau mengalami kehidupan yang penuh dengan kekhawatiran, stres itu biasa bagi orang Kristen. Saya katakan itu tidak biasa bagi orang Kristen. Karena Tuhan tidak pernah mengajar kita untuk stres dengan situasi dan keadaan. Dia tidak mengajar kita untuk khawatir dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Tetapi Dia merancang kita dan Dia membawa kita. Dia menjadikan saudara dan saya ada di bumi untuk menjadi pemenang. Karena Ia adalah pemenang bagi kita. Ia telah menunjuk jalan bagi kita. Dia telah memberikan Roh-Nya yang kudus bagi saudara dan saya untuk hidup sebagai pemenang. Kalau kita hidup sebagai pemenang, saya percaya pembebasan akan kita alami terus di dalam kehidupan kita. Ingat, tidak ada masalah yang membawa kita ada di dalam kehancuran. Karena Yesus Kristus jalan keselamatan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Firman-Nya jadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami tahu pembebasan hanya ada padamu. Beri kami hati yang terus mau mengenal Engkau lebih sungguh-sungguh. Sehingga kami akan mengalami pembebasan yang luar biasa di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami semua yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami mau untuk hidup dituntun, didewasakan oleh kebenaran-kebenaran firman-Mu. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus mampukan kami. Agar kami mampu melakukan apa kata firman Tuhan dalam hidup kami setiap saat. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita semua.